Selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pada minggu Paskah yang kedua ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur karena berkat nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami berbakti kepadamu. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabdamu, kiranya dengan rohmu yang kudus membimbing kami, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, bacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9, demikian sabdanya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara tetap bergembira, tetap bersukacita di minggu yang keempat kita ibadah di rumah? Nah, saya rasa kita semua merindukan ya untuk persekutuan bersama di gereja, untuk juga bisa bertemu-temu dengan teman-teman lain, saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini juga yang diungkapkan oleh beberapa jemaat kepada saya, kemudian juga dari perbincangan anak-anak. Apakah kamu rindu ke gereja? Oh iya, sangat rindu untuk ke gereja kembali. Nah, tapi kita waktu ini harus bersabar karena waktu ini belum tepat. Terus mesti sabar, mesti kita berupaya untuk turut serta supaya keadaan ini segera pulih kembali dengan cara kita ikut serta mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nek dipikir-pikir, saiki awake dhewe iki lagi ngliwati zaman susah yo. Neng dindi kita dibatasi, susah untuk, ya kita sudah nggak bebas lagi melakukan banyak hal. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, wah awake dhewe lagi susah yo zaman ini. Jawaban yang paling memuaskan di antara jawaban lain ya, yo pancen ngono. Ya memang harus demikian kita melewati situasi saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi sekarang ini merubah cara hidup kita, tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena tujuan kita ya supaya kita ini menjadi selamat. Nah, selamat itu harapan dari setiap orang melewati situasi wabah virus corona saat ini. Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat di Asia Kecil pada waktu itu, dan pesan ini juga mengena kepada kita saat ini. Ketika menghadapi rupa-rupa pencobaan dan penganiayaan, Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika
harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, mungkin kita bertanya, loh bagaimana toh? Loh, lagi duka cita, lagi susah, kok suruh bergembira? Nah, itulah sisi iman Kristen kita. Gembira atau sukacita adalah ciri hidup Kristiani. Artinya, di tengah-tengah pencobaan kita tidak mudah untuk terpengaruh sehingga menyebabkan iman kita ini goyah. Tetapi justru menerima situasi ini dengan pemahaman akan kekayaan kasih Allah melalui Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada situasi saat ini di tengah berbagai macam pencobaan, demikian juga kesusahan karena wabah virus corona, seharusnya juga tidak menggoyahkan iman kita. Ini hanyalah untuk sementara, ya. Pemahaman kita bahwa virus corona ini hanya untuk sementara, tidak abadi. Sekalipun ini sangat berat, sekalipun ini menyengat, tetapi ini berlangsung sementara, ini tidak abadi. Demikian juga hidup kita itu tidak abadi. Maka kesusahan, kesedihan, penderitaan, dan juga kesengsaraan sebagaimana yang ada di dunia ini, seperti kehidupan dunia itu tidak abadi, termasuk wabah virus corona yang sedang kita alami bersama saat ini. Saudaraku, kesusahan yang sementara ini yang harus kita alami dan kita hadapi, jangan sampai kemudian menghilangkan sukacita yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-6 dan 7 Rasul Petrus mengungkapkan berbagai-bagai pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Artinya ini sebagai suatu ujian. Kedua hal ini antara pencobaan dan juga ujian muncul dalam sebuah peristiwa yang sama. Peristiwa pahit misalnya ketika kita kehilangan saudara kita yang kita kasihi, anggota keluarga kita. Di satu sisi itu bisa menjadi kesempatan bagi iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Sementara itu juga bisa jadi kesempatan bagi kita untuk semakin bersandar pada kasih Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap peristiwa dalam kehidupan ini, setiap detik memiliki potensi kedua hal itu. Maka dari itu Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, kalau itu sebagai sebuah ujian, maka selain daripada kita waspada, kita juga harus berserah kepada Tuhan, berserah kepada pertolongan Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat ketika kita dalam menghadapi kehidupan ini, maka terlebih lagi ketika kita menghadapi pencobaan, rupa-rupa kesulitan dan pergumulan hidup, terlebih saat ini adanya wabah virus corona itu, maka kita tiap hari harus berdoa, bersama-samalah kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh ketika dicobai. Mengacu pada bacaan 1 Petrus 1 ayat 3-9, situasi saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah dapat kita pahami sebagai kesempatan untuk menguji iman kita. Menguji iman kita agar berhasil untuk mengatasinya dan iman kita menjadi bertumbuh. Kita diundang untuk peka terhadap kehadiran kuasa ilahi yang memberikan kekuatan dan penghiburan penyertaan kepada kita dalam setiap peristiwa, sekaligus juga waspada terhadap kuasa lain yang berupaya untuk menggoyahkan iman kita, berupaya untuk menjauhkan kita dari Allah. Allah mengharapkan kepada kita munculnya
iman, pengharapan, dan kasih yang bersemi di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang kita hadapi saat ini, baiklah kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara tetap menemukan kasih Allah, tetap menemukan kegembiraan atau sukacita, baik ketika di rumah, ketika berkumpul dengan anggota keluarga, tetap merasakan sukacita. Tentu saja di tengah situasi saat ini, setelah beberapa minggu lamanya kita tidak berjumpa, kita merasa rindu. Mengatasi kerinduan itu sendiri sudah susah. Bagaimana dengan mengatasi yang lainnya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatlah kembali akan pesan Rasul Petrus pada saat ini. Bergembiralah sekalipun saat sekarang ini harus menghadapi berbagai macam pencobaan. Bergembiralah supaya kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan, supaya iman kita tetap kuat, mengatasi, dan juga tetap bertumbuh. Tetaplah juga percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa situasi ini akan kita lewati dengan baik. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, kita akan melewati itu semua. Dan tetaplah temukan, rasakan sukacita, kebahagiaan sebagai anak-anak Allah, karena memiliki jaminan yang kuat, yang abadi, yaitu penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan yang sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Dan marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kepada kami untuk terus berharap percaya kepada Engkau. Biarlah situasi saat ini boleh menguji iman kami supaya tetap kuat dan bisa semakin bertumbuh percaya kepadamu. Dan biarlah memampukan setiap kami untuk tetap merasakan damai sejahtera, sukacita di tengah situasi saat ini. Saat ini kami memohon berkat-Mu untuk tenaga medis, para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang lainnya dalam upaya mereka untuk mengatasi virus corona. Sungguh Tuhan, kami mohon berkat rahmat-Mu. Kami berdoa untuk para pasien, saudara-saudara kami yang positif virus corona. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan semangat bagi mereka untuk tetap berharap, tetap percaya bahwa Engkau memberikan pemulihan. Demikian juga berkatilah keluarga mereka ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat-Mu supaya dapat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat mengatasi virus corona ini dengan segera. Sungguh kami mohon campur tangan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah jemaat-Mu yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang telah berkumpul di dalam kehidupannya, kiranya senantiasa memiliki pengharapan, iman, dan kasih kepadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan atas campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, biarlah di dalam situasi ini kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu ini, GKJ Karanganyar. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati, biarlah terus menjadi alat-Mu untuk menyatakan kabar sukacita. Demikian juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.